wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang-orang kafir dan bersama iblis ini tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, ini yang ingin kita lawan. Ini adalah nyuruh berbagi anak penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen gitu. Ini Al-Quran yang menarasikan itu. Ya, silakan. Bahwa iblis di dalam Al-Quran diterangkan, iblis itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah kemudian lalai di dalam menyesatkan manusia. Allah mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultanum illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikuti iblis, yaitu orang-orang sesat. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Karena iblis, sabar mbak, sabar mbak, sabar. Habis ini mbak nanti ya. Takut ya. Karena iblis memang sudah bersumpah. Iblis itu mengatakan, aku akan datang menyesatkan mereka dan aku akan mengajarkan mereka memandang kejahatan itu indah. Itu kata iblis tuh. Ya. Iblis mengatakan wala ugwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua dan aku akan mengajarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Sehingga Al-Quran mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Jadi iblis mengatakan, aku iblis pasti akan menjadikan kejahatan itu yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka di bumi. Maksudnya menyembah manusia itu akan dianggap indah oleh Kristen. Menyembah Yudas itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh orang Kristen. Kenapa? Karena iblis sudah bersumpah, aku akan menjadikan kejahatan bagi orang Kristen itu adalah sebuah keindahan. Nah, coba. Ini iblis yang mengatakan itu. Coba terapi diri Anda sendiri. Yang ngajarin kalian menyembah manusia itu siapa? Iblis, tak ada yang lain. Itu intinya itu di situ. Silakan. Kurang ajar kau. Bantah aja mbak, bantah. Dibantah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah iblis akan mengajarkan kepada Kristen memandang kejahatan itu adalah sebagai kebaikan. Kejahatan itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu adalah kejahatan menurut Yesus. Emang dia Tuhan? Di dalam Matius tuh, coba. Emang dia Tuhan? Enteng kan? Gimana ceritanya? Karena iblis sudah mempengaruhi Anda memandang satu kejahatan menjadi sebuah kebaikan. Yesus manusia dibilang Tuhan. Memang dia Tuhan? Bukan manusia. Yesus bukan manusia? Bukan. Kau dari mana? Manusia. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus bukan manusia? Kau yang manusia nyamar jadi Tuhan cuma. Ah, itu dia. Coba lihat. Al-Quran tidak pernah keliru. Iblis bersumpah, aku akan menjadikan kejahatan menjadi indah dalam pandangan hati mereka, dalam pandangan mata mereka. Itu kata iblis. Oke, saya katakan ya. Silakan. Ya, bentar ya. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 2, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Mesias ini salah ya. Betul. Dia adalah antikristus. Betul. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu Kristus Mesias Anak Allah telah datang sebagai manusia. Dia itu Mesias Anak Allah itu datang sebagai manusia itu ditentang oleh penyesat antikristus. Sementara jadi manusia. Bukan. Intinya gini Bang. Intinya gini Bu. Intinya di sini ayat di sini bacanya gini Bu. Jadi bacanya gini. Bahwa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus ya. Kristus itu apa? Mesias. Mesias anak itu Allah apa? Ya.
Mesias itu apa, Bang? Mesias yang diurapi, anak Allah Iya, yang diurapi ya. itu apa, Bang? Iya, anak Allah. Mesias anak Allah itu apa, Bang? Mesias itu anak Allah. Iya, Jadi, Mesias dan anak Allah itu. Mesias Kristus telah datang sebagai manusia. Dia yang pernah datang itu di dalam, masuk ke dalam rahimnya Maria itu, yang keluar itu, dia menjadi manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Berdusta kau, Son. Berdusta kau. Rasul Paulus Sesama pelawak. Tahu nggak lu? Ada nggak yang bisa saya dialog dengan dia nih, yang Bukan. terarah supaya Jadi, bisa ini nih. waras Ini, Bang, meninggalkan Bang Zuma. agama pagan? Ada nggak? Ibu Bukan, ini bukan, atau bukan. saudara Song? Jadi Bang Zuma gini, Bang Zuma. Jadi dia ini, kamu kan Sekali berenang hajar semuanya Bang Zuma, nggak apa-apa. Baik. Tidak usah Ini, Bang kau Zuma. lawan aku, Juma. Tidak akan mampu. Ya tuh. Ya udah Bang Juma, gini Bang Juma. Iya. Jadi silakan. Yesus ini, kalian kan Islam ini kan menolak bahwa Yesus ini Tuhan yang menjadi manusia. Kalian bilang Oh, pasti Yesus itu. ini cuma manusia. Dia manusia, betul. Ya, di dalam ayat ini dikatakan kamu ini adalah penyesat dan antikristus. Nah, sekarang begini, Karena kamu Bung. menyangkal. Bisa nggak kita dialog dua arah gitu ya? Jangan bicara seni kayak orang gila. Bisa nggak? Bisa nggak kita bicara ganti-gantian? Jangan kayak orang gila. Bisa kan? Boleh. Oke. Jadi gini, Anda membawa data 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah pembohong itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapin? Apakah Anda sadar? Anda lah yang menyangkal Yesus itu manusia yang diurapi. Dengan menganggap Yesus itu Tuhan, Anda menyangkal dia manusia. Lanjut. Yang diurapi ini apa? Kristus itu apa? Yang diurapi ini adalah Mesias itu. Mesias anak Allah itu ya. Ya kalian menyangkal bahwa dia adalah anak Allah. Dan menyangkal Bapa dan menyangkal anak. Ini kan dikatakan jelas di situ ayatnya. Jangan dipotong-potong gitu, Bang. Jangan diartikan dengan Kristus itu apa, Bang? Tuhan atau manusia? Nah, Kristus itu adalah Mesias anak Allah. Saya tanya. Kan hanya ada dua pilihan. Dia pencipta atau ciptaan. Yang saya tanya adalah, Kristus ini pencipta atau ciptaan? Pencipta. Hah? Pencipta. Oh. Wow. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Orang-orang kafir itu akan memandang indah kejahatan itu. Al-Quran tidak pernah salah mengatakan ini. Sekarang Anda mengatakan bahwa Kristus Mesias itu adalah pencipta. Wow. Sedangkan yang dilahirkan Maria adalah manusia ciptaan. Sakit kan itu? Anda merasa bahwa apa yang Anda ucapkan itu adalah sesuatu yang benar kan? Inilah yang Al-Quran katakan, bahwa orang-orang kafir akan memandang kejahatan itu terasa kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia, Kristus? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia bukan manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah anak manusia, maka dia bukan Tuhan. Sederhana bukan? Nah, sekarang kita kerucutkan masalah. Apa ini Kristus? Tuhankah atau manusia? Ternyata polanya dari agama Yahudi yang disebut Mesias itu adalah manusia. Siapa yang menyangkal Yesus manusia dengan menyembah dia, maka dia adalah antikristus. Maria melahirkan apa rupanya, Bang? Mesias kan? Manusia kan? Iya. Melahirkan anak Allah itu Mesias. Anak Allah atau anak manusia? Ya, dia menjadi manusia. Kok menjadi manusia pula? Kok jadi manusia pula? Kalau Anda ketika dilahirkan menjadi apa Anda itu? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Bedanya dengan Yesus? Menjadi manusia. Kan Yesus menjadi manusia. Anda menjadi manusia. Bedanya dengan Yesus apa? Saya lahir dari hubungan antara bapak saya dengan ibu saya. Oh, jadi Tuhan Saya tidak ini bisa. Oke. Kalau Tuhan itu kan dia yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, Yesus. Tuhan menjadi manusia. Berarti Anda ini apa sih? Di sini kan Yesus mengatakan, agama Anda mengatakan
bahwa ketika Yesus itu datang, dia datang sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah itu maha berkehendak, bukan? Ya. Kenapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Atas kehendak Bapaknya, memang benar. Loh, kok jadi atas kehendak Bapaknya? Kenapa jadi kayak begitu? Tadi Ya, katanya kan Bapak adalah, enggak Bang, gini, dia dalam kesatuan, dia dan Bapak adalah satu. Bapak dan firman-Nya, mengutus firman-Nya, itu selesai. Bagaimana ceritanya ini? Bapak katanya Yesus itu adalah Bapak yang menjelma jadi Yesus. Bukan, Bapak yang mengutus anaknya menjelma menjadi Yesus, Mesias. Jadi Yesus ini bukan Bapak. Yesus ini bukan Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa disembah kalau gitu? Itu kesatuan dengan Bapa. Lu kesatuan apa lagi nih? Apa ini? Kok Tuhan bersekutu? Maksudnya apa? Dia kesatuan dengan Bapaknya. Dia kan salah. Loh, Mesias itu. jadi Tuhan itu bukan satu rupanya. Tuhan itu dalam kesatuannya kita ya. Dalam kesatuan. Maksudnya apa ini? Kesebelasan apa? Enggak, disebutnya nama kerennya itu Trinitas. Trinitas. Nama kerennya. Trinitas. Nama kerennya ya. Apa itu artinya Trinitas, Bang? Iya, dalam keesaannya itu. Enggak ada keesaan di situ. Trinitas itu apa? Artinya apa? Kesatuan Allah itu. Tiga dalam Allah komunitas. Bersama firman-Nya dengan bukan Trinitas itu artinya apa? Ya Allah dalam kesatuannya. Kalau Allah dalam kesatuan itu 3 in 1. Kalau Trinitas apa? 3 dalam komunitas. Maksudnya apa? Bukan gitu, Bang. Lalu gini. 3 in 1 atau Trinitas? Bang. Abang kan melihatnya dari sisi manusia, ya kan? Loh. Nggak melihat dari dimensi Tuhan itu seperti apa. Makanya abang ini terbatas pola pandangnya. Loh, itu sama halnya begini, saudara. Anda memandang Bang Handi itu Tuhan. Terus setelah saya kasih pengertian, pemahaman, Bang Handi ini bukan Tuhan, bos. Dia manusia. Tapi Anda mengatakan, oh itu karena Anda memandang dari sisi kemanusiaannya. Anda tidak mau lihat sisi aspek ketuhanan pada diri Bang Handi. Apa aspek ketuhanan dari Bang Handi itu? Ya Anda katakanlah dia lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Bisa main game. Apa lagi? Kan lahirnya tanpa ibu ayah. Dia kan ya Yesus. Enggak si Andi. Ya saya kasih contoh. Kalau Handi kan beda sama Yesus. Bedanya? Beda lah. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ini tunggu. Stop dulu. Anda dapat ilmu Yesus itu Tuhan jadi menjelma jadi manusia itu dari mana ilmunya? Nah, banyak dikatakan. Coba nih ya, saya bacakan dulu ya. Markus 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam, tidak menjawab. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias? Jawaban Yesus? Anak dari yang terpuji. Nah, berarti jawaban Imam Yesus besar apa? Ini paham dong. Imam besar ini paham. Jawab Yesus, akulah dia. Jawaban Dan Yesus kamu, apa? Iya, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar apa jawaban Yesus, Bang? Abang, ketika ditanya imam besar, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawaban Yesus? Akulah dia. Jawaban Yesus apa, Bang? Akulah dia. Akulah dia. Itu. Yakin? Iya, baca aja Markus 14 ayat 60. Akulah dia. Terus dia mengatakan apa setelahnya? Dan kamu akan melihat anak manusia. Nah, kok jadi anak manusia? Kok jadi anak manusia? Dia anak manusia. Kok jadi anak manusia? Iya, dia menyebut. Loh. Tadi dia mengatakan
anak Tuhan katanya. Tapi kok dia mengatakan anak manusia? Yang mana yang benar ini? Ya dia itu, dia menyebut dirinya anak manusia. Berarti dia anak manusia. Aduh apa? Nggak bisa bilang gitu bang. Anak manusia di sini juga disebutkan itu tentang. Anda mengerti nggak konsep anak Tuhan dalam agama Yahudi? Anda ngerti nggak? Bang. Anda ngerti nggak? Enggak, anak manusia di sini merujuk kepada Daniel itu. Saya tanya dulu, Anda mengerti nggak konsep anak Tuhan di dalam ajaran Yahudi? Enggak, kalau abang ngomong sama anak orang Yahudi benar-benar ya, dia akan tahu ini anak manusia siapa, anak manusia di dalam Daniel itu. Aduh. Dia merujuk kepada itu, makanya baca kitab Daniel dulu di situ. Amsal 3, Tuhan mengatakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti anak yang dimaksud di sini adalah hamba. Lah, Bu, di situ Bang Juma, di situ nggak ada disebutkan anak manusia yang ditujukan, yang dikatakan Yesus itu. Yang Yesus, hai anakku, anak manusia di situ sebutan waktu di Daniel itu. Makanya baca kitab Daniel. Nanti kamu akan mengerti. Anak itu hamba, Bung. Kalau anak yang dikatakan di Amsal itu manusia biasa, anak biasa, bukan anak manusia yang di Yesus pun disebut hamba, Bung. Aduh, itu berbeda, Bang. Kok berbeda pula? Konteksnya berbeda. Kok dikatakan di situ. Anak bukan anak manusia, di situ kan disebut anak doang. Nah, anak Yohanes manusia ini 13 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? Dari mana hamba itu sama dengan anak? Jangan bodoh dong, Bang. Jangan bodoh. Oke, Anda mengatakan saya bodoh, enggak apa-apa. Saya akan kasih bukti ya. Nanti Anda akan ditampar oleh Bible. Ditampar dan dipijak-pijak mulutmu sama Yesus. Dipijak-pijak gitu sama Yesus. Kalau Anda mengatakan hamba dan anak itu beda. Kita baca. Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Hamba di sini siapa yang dimaksud Yesus? Nah, kita cari anak manusia tadi. Kita anak manusia. Tunggu. Yang dimaksud hamba di sini siapa? Yesus menerangkan di situ bahwa hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Dia tidak menerangkan siapa di situ hamba. Dia hanya mengatakan bahwa hamba itu lebih rendah dari tuannya, dan utusan itu lebih rendah daripada yang mengutusnya. Yesus hanya mengatakan itu, tidak lebih. Baik. Baik ya. Anda membantah perkataan Yesus ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4. Saya mau tahu dari Anda ini, Anda beriman percaya enggak kepada kitab sendiri atau tidak? Di sini dikatakan dengan sangat jelas. Di data nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Itu siapa? Yesus ini disebut apa di sini? Bung? Yesus ini disebut apa di sini? Sembuhkanlah atas nama Yesus. Sudah jelas kan? Artinya yang disebut hamba yang suci di situ, hamba yang kudus di situ siapa? Di situ disebutkan bahwa disuruh menyembuhkan atas nama Yesus. Sudah tidak. Selesai. Yesus sebagai apa di situ?
Oke, seperti ini. Saya tunjukkan ya. Itu ini paralelnya ya. Oke, saya buktikan. Di dalam surah At-Tin yang ayat ke-8 itu disebutkan, bukankah Allah hakim yang paling Al-Quran? Oke, ini paralelnya Bung, paralelnya kok Anda alergi sih. Oke, paralelnya ya. Di At-Tin ini disebutkan, bukankah Allah yang paling hakim yang paling adil, oke? Jadi di dalam hadis Muslim 220 itu disebutkan, di sini dikatakan Nggak nyambung bahwa kamu. Rasul bersabda, demi zat yang jiwa berada di tangannya. Gak usah ngajarin saya Quran. Gak usah ngajarin. Sekarang kembali ya, di dalam pengajaran Anda membantah Yesus itu bukan hamba. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 4:30, oleh nama Yesus hambamu yang kudus, ini siapa? Ini Disebut gak? saya mengatakan, Ini. Yesus dari disebut Yesus hamba yang kudus ini. 8, Jangan gila permanen apa? Gak usah ngajarin saya Quran, jijik saya dengarnya. Kenapa dibenci sih? Kok Anda Jijik saya dengar kau bahas Al-Quran, jijik, memuntah. Turunkan kok. Kalau dia bahas Quran, turunkan. Turunkan kok dia bahas Quran. Turun. Selesaikan dulu nih Yesus sebagai hamba Allah. Jangan kau bahas Al-Quran ketinggian, membacanya aja kau gak bisa. Kau sosok bawa Quran. Hanya dengan modal-modal kayak gitu. Sekarang lu selesaikan dulu nih. Yesus disebut hamba yang kudus. Ini kenapa Anda nggak mau terima? Kalau yang disebut anak di situ adalah hamba. Inilah anakku yang kukasihi, inilah hambaku yang kukasihi. Kenapa rupanya Anda GR kali? Anak Tuhan adalah Tuhan. Yesus menyebut dirinya hamba. Yesus disebut anak itu karena dia hamba. Kalau disebut sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh kepada aturan Tuhan, mereka disebut anak-anak Tuhan, artinya hamba-hamba Tuhan. Iya, saya takut sama kebenaran. Saya takut Anda gila permanen, tapi Bang Cuma tadi balik ke anak Allah itu ya, anak manusia itu, coba cari. iya, Yesus disebut anak manusia, betul. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, betul juga. Dengan cara apa saya membenarkan? Karena dengan keadaan sebenarnya disebut anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Mana pembuktiannya Yesus disebut hamba Tuhan? Tadi saya sudah menunjukkan dalilnya. Betapa banyak dalil yang mengatakan Yesus itu adalah hamba. Oke? Jadi anak dimaksud di sini adalah hamba Tuhan. Silakan. Bentar, masih di jalan, bentar. Yang tadi anak manusia itu aja kan abang cariin ayat-ayat di kata abang di Amsal atau di mana gitu yang menyebut tentang anak manusia ini. Yang disebut anak manusia ini menyebut kepada manusia. Coba cari, nggak ada. Di Amsal tadi, Amsal 3 tadi, nomor 11, nggak ada 12. anak manusia, nggak ada, Bapak nggak nyebut anak manusia di situ. Jadi menyebut apa dia di sana? Cuma anak-anakku, bukan anak Hai manusia. anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Iya, dan janganlah bukan engkau manusia bosan yang akan disebut dalam peringatannya. Yesus itu, bukan anak manusia yang disebut Yesus itu. Jadi anak-anakku di sini maksudnya apa di Amsal 3 nomor 11 ini? Anak ayam. Itu kepada manusia, anak-anaknya, maksudnya anak-anak muda, anak manusia gitu. Ditujukan kepada manusia-manusia banyak, orang-orang biasa, bukan kepada Apa sih ini? Inilah yang Al-Quran katakan ini. Al-Quran saya sangat jelas mengatakan itu. Al-Quran saya bahwa Anda itu hanya menipu diri Anda sendiri. Anda nipu diri Anda. Anda nggak nipu saya, apalagi nipu Allah, enggak. Anda cuma menipu, mencoba untuk membodohi diri Anda. Ini jelas-jelas Amsal. Wahai anakku, Matius 12 nomor 8. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ini siapa yang dimaksud hamba di sini? Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini siapa yang dimaksud?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayolah bos, jangan malu ngakuin Yesus hamba. Ayolah. Memang dia hamba. Nah itu dia. Di dunia ini. Udah selesai. Berarti yang dimaksud anak manusia, yang dimaksud anak Tuhan Mesias itu juga. adalah hamba Tuhan. Dia hamba dia. Enggak, dia memang hamba. Terus apalagi? Kalau Anda sudah mengakui dia hamba lalu Itu. berarti kalau Yesus sudah Anda akui sebagai hamba, lalu Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda ingkar terhadap Yesus, Anda menyangkal. Itulah yang dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah hamba? Makanya Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya orang manusia yang diurapi. Bukan Tuhan, tapi manusia. Nah sekarang Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Tadi saya sudah baca ayatnya di situ. Apakah engkau Mesias, anak Allah dari yang terpuji? Itu kan sudah jelas. Terus jawaban Yesus? Kata iya. Iya, memang dia. Tak ada masalah di situ. Memang dia adalah anak manusia. Memang dia adalah Mesias. Memang dia adalah anak yang maha terpuji, anak dari yang maha terpuji. Memang, maksudnya anak hamba kan? Apakah engkau adalah hamba dari yang maha terpuji? Yes. Oh gimana sih orang ini? Nggak nyambung, Pak. Anak di sini apa? Anak Tuhan itu maksudnya apa? Anak Allah, Mesias itu. Iya, anak Tuhan ini artinya apa? Anak Tuhan artinya apa? Juma kita pun jijik loh, lihat kau ngertiin Alkitab, jijik lah. Iya. Ya udah, kalau gitu coba Anda terangkan kepada saya. Soalnya banyak banget. Kan saya sudah terangkan. Ya udah, Song diam dulu. Kita tunggu ini penghuni neraka ini coba bicara. Penghuni surga. Oh, penghuni surga. Coba kasih dalilnya penyembah Yesus ada jaminan surga. Coba dalilnya. Kenapa Al-Quranmu harus ada hadis? Hadis itu adalah isi Al-Quran yang diuraikan oleh Rasulullah. Hadis itu buatan manusia. Tuhanmu nggak bisa bikin Quran yang jelas. Oh, nggak bisa. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau adalah manusia rasul yang diutus kemudian untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itulah yang disebut hadits. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan diutus ke atas muka bumi ini sebagai cahaya, sebagai rahmat bagi alam semesta untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Dan penjelasan tentang kandungan Al-Quran itulah yang disebut hadits. Tak bisa Anda membantah itu. Sekarang saya bertanya pada saudara, tolong tunjukkan kepada saya di mana jaminan surga untuk penyembah Yesus? Dalil. Kalau ada saya ngesot 100 kilo. Betul. Saya dari belakang. Biar ku bantai dulu kau. Al-Quran dari siapa? Jawab dulu jaminan. Itu jawab dulu Al-Quran. Lu ngerti nggak bahasa Indonesia? Kalau nggak gua turunin. Nggak bisa diskusi dia, turunin. Al-Quran itu apa? Al-Quran. Oke, baik. Al-Nahl ayat 102. Ya, Al-Quranmu dari Allah. Ini saya akan bahas, ini akan saya jawab. Oke? Qul nazzalahu min ruhil kudus. Al-Quran itu dari Roh Kudus min rabbika, dari Allah melalui Roh Kudus dengan kebenaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya tanya, saya balik nanya dong. Terus tafsir dari siapa? Saya balik nanya dong. Saya balik nanya dong. Satu-satu. Kitab Lukas itu dari mana? Jawab. Tafsir. Kitab Lukas itu dari mana? Kitab Lukas itu dari mana? Dari siapa? Kitab Lukas itu dari mana? Tafsirmu dari manusia. Kitab Lukas itu dari mana? Kitab Lukas itu turunin aja, kuceluk. Kitab Lukas itu dari mana? Satu-satu kan? Al-Quran dari Allah. Qul nazzalahu ruhul kudus. Dari Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana? Mir rabbika bil haqq. Dari Allah dengan kebenaran. Udah aku jawab pertanyaan saya. Satu aja. Kitab Lukas itu dari mana?
Udah diturunin dia. Nggak bisa diskusi. Oke, tafsir itu adalah pemahaman manusia terhadap isi ayat. Itu tafsir. Tafsir bukan firman Tuhan. Oke? Apalagi yang kamu tanya? Hadis. Hadis bukan firman Tuhan. Apalagi yang kamu tanya? Udah? Sekarang giliran saya. Apakah kitab Lukas itu dari Yesus? Nah, jawab, itu PR-mu ya, si penghuni neraka tadi, ya. Mana pasien lagi yang agak keras lagi? Ada yang keras tapi nggak waras, bicara sendiri. Tidak mau diskusi dia. Kalau mau waras diskusi keras itu ya kita harus tanya jawab. Itu baru dibilang hebat. Oh, cuma mau bertanya itu kau ke gereja, colok pantat pendeta, isap jarimu setelahnya. Ada lagi? Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok. Jadi hamba itu adalah nabi atau rasul. Hamba yang kukasihi adalah orang yang pilihan. Yesus disebut sebagai anak Theos, bukan berarti dia adalah Theos yang menjelma menjadi manusia. Tetapi dikatakan sebagai anak Theos itu artinya dia adalah orang yang dipilih sebagai duta, sebagai wakil Theos untuk mengajarkan kemudian titah Theos kepada umatnya. Itu ya. Jadi Yesus itu adalah hamba. Makanya Yesus menghambakan dirinya di dalam Yohanes 4 nomor 22. Yesus menghambakan dirinya. Bahkan dalam kisah para rasul, dialah yang membangkitkan hambanya. Oke, itu yang perlu Anda pahami. Kisah para rasul 3, kisah para rasul 3 nomor 3 ya, 13 ya teman-teman. Bukan ya? 13. Iya. Kisah 3:13. Baca Iya, dulu oke, ya. silakan. Oke. Coba Daniel 7. Kisah para rasul 3 nomor 13, Bang. Enggak, tadi saya lagi bicara anak manusia kan sama Pak. Iya, enggak usah kemana-mana. Anak manusia itu hamba Allah. Enggak usah kemana-mana. Tunggu, saya bacakan dulu. Saya sudah kasih kisah para rasul 4. Daniel Kurang apa 7 lagi? ayat 13. Kita kasih lagi rasul Terus 3. melihat Kisah para rasul 3 nomor 13. Daniel 7:13. Aku terus melihat dalam penglihatanku malam Itu untuk datang Hezkia. Bukan untuk Yesus itu. Aduh, ada itu. Dengar dulu. Jangan Anda paksa Dengar dulu, kitabnya Pak. orang. Aduh, Itu kitabnya saya Yahudi bacakan itu. dulu, Pak. Gantian dong. Daniel 7 yang Anda baca itu untuk Ayat Hezkia. 13. Nggak ada. Saya bacakan dulu, Pak. Gantian dong. Saya belum bicara dari tadi. Tapi datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana kerajaannya Yesus? Kerajaan mana yang tidak musnah, yang Mana kerajaannya Yesus? Kekuasaannya Kerajaannya Yesus mana? Yesus ada. Mana? Lah, kami ini adalah warga negara kerajaan surga. Oh, gila kau berarti. Gila Segala kau berarti. kuasa. Aduh, Pak. Maaf ya Bang. Iya, Yesus gila berarti. berkata, segala kuasa. Gila berarti ente. Segala kuasa. Tunggu dulu, Pak. Segala kuasa telah diberikan kepada di bumi dan di surga. Yesus ini adalah raja, Pak. Raja apa? Raja singa. Udah, saudara ya. Anak di sini adalah hamba. Jangan kau ngemis-ngemis kitabnya orang lah. Itu untuk Hezkia itu. Nah, sekarang kisah para rasul 3:13 itu apa di situ disebut Yesus? Coba Anda baca. Nggak berani baca ya? Cuma berani kitabnya agama lain. Kitab sendiri nggak bisa baca. Nah, kisah para rasul. Kisah 3 nomor 13. Song, cepatan Song. Ya, tunggu bentar.
Gua sambil makan nih, 3:13. Belum habis biusnya Bang Andi, habis minum minyak rim tadi merek STP itu 1 botol. Allah Abraham ya, coba siapa Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Iya. Yesus anak berarti sama dengan ya hamba kan? Yang kita memuliakan hamba, iya. Hamba. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan udah aku bilang tadi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah hamba Allah? Bukan, nggak ada hubungannya Pak. Nggak ada di situ. Siapa antikristus itu yang hamba di sini berkata. Bung. Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Yang diurapi, Mesias yang diurapi. Iya, yang apa yang diurapi di situ? Iya, Mesias itulah anak Allah. Mesias itu apa? Sapi, manusia atau apa? Ya, manusia. Manusia menjadi kan? Manusia ya. Hah? Mesias anak Allah Allah yang menjadi manusia itu. Anak Allah? Di mana Tuhan punya anak? Nah, kan tadi dibacain tadi sudah diajarkan anak Allah sama dengan hamba Allah. Kenapa berubah-ubah lagi? Nggak ada Pak. Loh, tadi Amsal 3 itu apa? Itu nggak ada nama sebutan anak manusia di situ. Yang ada di Daniel ini yang saya bilang kerajaannya adalah kerajaan kekal. Coba cari. Kalau untuk Hizkia atau untuk raja-raja Israel lain, di mana ada kerajaan kekal sampai sekarang? Coba. Loh, justru karena Israel menyangkal Tuhan, maka kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Masa enggak paham sih perkataan Yesus? Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Iya betul, kerajaan Tuhan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW sudah 1400 tahun tidak pernah pudar sampai hari ini. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Lu kok ketawa, nggak malu? Yesus sendiri mengatakan, Matius, alamak, bisa enggak saya bicara dulu? Ya silakan. Kamu jangan kegilaanmu jangan bawa sini dong. Nanti kau disepak. Matius 21, sebab itu aku berkata kepadamu, di sini Bani Israel. Yang mendampingi kemudian Bani Israel pada saat itu Romawi, Yunani. Apakah kerajaan diberikan kepada Romawi? Gitu maksudnya? Hah? Kerajaan Tuhan diberikan kepada penyembah dewa gitu? Parah kali kau bah. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah sekarang maksud yang ada di sini siapa yang dikasih? Bangsa Romawi gitu maksudnya? Parah. Kerajaan Elohim yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, turun ke Daud, turun ke Salomo, pudar dia. Yesus mengatakan kerajaan yang diberikan kepadamu itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, apakah menurut saudara bangsa lain yang dimaksud di sini adalah bangsa Romawi? Gitu. Kerajaan Tuhan ke bangsa Romawi gitu. Dari buahnya kau akan melihat penghasilan. Kerajaan itulah yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Makanya kami menggaungkan kemudian Nabi Ibrahim, Abraham, menggaungkan Nabi Ismail, menggaungkan nama Nabi Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan yang berasal dari Tuhan. Dan kerajaannya itu diberikan kepada keturunan bangsa Arab, bukan kepada bangsa Barat. Kristen itu kiblatnya di mana? Romawi. Apa iya kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Ishak diberikan kepada Roma? Gak mungkin. Tuhan jijik orang gak sunat. Gak mungkin. Tuhan jijik kepada pemakan babi. Yesaya 66 Anda baca, Tuhan akan datang dengan nyala api yang menghanguskan seluruh orang yang makan babi. Berarti kerajaannya dihanguskan gitu. Parah kali bah.
Baca Yesaya 66. Bahkan kalau Anda melihat Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang beribadah kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Sujudlah, bukan jingkrak, bukan salto, bukan tripping, sujud beribadah. Itu diberikan kepada siapa dan menggenapinya siapa? Umat yang mengambil tongkat estafet kerajaan dari bangsa Yehuda. Makanya dikatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah, bahkan pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum dia yang berhak atasnya datang, yaitu dia yang mampu sanggup menundukkan, mengalahkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, sekarang siapa itu? Di sini saya tanyakan, saya ganti ya. Di sini dikatakan kerajaannya dia akan memerintah selama-lamanya. Nah, saya tanya, kalau Anda menyebut kepada Muhammad ini, apakah Muhammad ini hidup selama-lamanya? Memerintah selama-lamanya. Yesus mana Yesus perintahnya? memerintah selama-lamanya. Tunjukkan. Memerintah bukan hidup. Tunjukkan. Mana perintahnya Yesus yang Anda amalkan hari ini? Mana? Memerintah dia. Mana tunjukkan perintah Yesus? Mana? Pemerintahannya Tunjukkan perintah Yesus yang Anda jalankan selama-lamanya. Tunjukkan satu aja. Lah perintahnya itu memerintah itu mengatur, begini. Bos. Memerintah itu mengatur. Sekarang aturan Yesus yang mana yang kau pakai? Gitu loh. Ya. Pemerintah bukan hidup. Mengatur, artinya aturannya itu akan tetap berlaku selamanya. Hukum-hukum yang datang dia seperti tiang yang menghanguskan seluruh hukum-hukum yang ada di depannya. Mana hukum yang Yesus bawa kemudian diajarkan? Mana? Tunjukkan saya. Memang menghanguskan semua. Apa yang dia kasih tahu? Dikatakan kasihlah Tuhan Allah. Kasihlah sesamamu itu. Kasih sesamamu apa itu? Kasih sesamamu. Bagaimana Anda dikatakan kasih pada sesamamu kalau Anda mengajak sesama manusia masuk ke neraka? Gimana? Itu bukan kasih namanya itu. Parah. Justru saya mau menarik kalian daripada penyesatan. Mari kita uji. Kalian itu. Oke, mari kita uji. Mari teman-teman mohon izin ya. Kita uji orang ini. Songong kali kau, Bo. Songong kau. Mulutmu terlalu lebar, tapi otakmu nggak ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Sabar, sabar. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Mu ini siapa? Ada murid-murid ya. Murid-murid. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Mantap. Lah. Jawab kepada mereka itu. Jawab. Pak. Di situ ada beberapa. Pak. Jawab. Jangan kau dengarkan saya baik-baik. Jangan kau loncat kemana-mana. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya angkatan pertama. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Lah, Nabi Muhammad dong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini mewariskan ajaran-ajaran Yahudi. Dengar dulu. Benar. Tunjukkan di perjanjian baru Matius ngobrol sama Nabi Muhammad. Edan. Bang Zuma dengar dulu. Bang Zuma dengar dulu. Kamu turun. Aku nggak mau dengan orang tulul. Maaf ya, saya harus mengatakan, mohon izin yang tulul. Anda tulul. Maaf guru saya harus mengatakan orang ini tulul. Enggak. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya. Saya lanjutin dulu. Turun. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya dengan orang tulul, penipu, dungu sama Anda. Turunkan manusia. Turunin Mbak SD. Turun. Saya nggak dulu dong. Saudara Zong, saya katakan kepada saudara Zong, saya tidak ingin habiskan waktu saya dengan orang yang menipu. Bang Zuma, turunin. Kamu belum dapat saya. Turunin. Mana ini yang turunin? Maaf. Mantap. Kamu ke gereja besok, kasih oli tanganmu, tusuk pantat pendeta, habis itu jilat, ya. Itu resep untuk kalian supaya kalian sadar bahwa yang Anda diajarin sama itu adalah
Masakan Nabi Muhammad datang di abad pertama. La haula wala quwata illa billah. Lucu itu. Nabi Muhammad dong katanya. Walah. Jangan pamer kebodohan. Anda semakin lama di sini, Anda mempermalukan Kristen yang lain. Mending Anda turun. Saya tunggu Ferdinand yang berkelas. Halo. Ya. Halo. Iya, Bang. Nah. Kong Hucu atau Bunda? Brother J. Assalamualaikum. Oh, Waalaikum. Muslim. Ada Islam Kristen, Bang? Kristen Islam. Semua, Bang. Laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknatmu 7 turunan. Apalagi dia ini naik lagi, tambah sakit lagi yang naik. Apa mau ngejawab apa? Koprak semua sih ya. Heran saya. Kita ya iniin coba ya kita iniin. Jadi tadi pertanyaannya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datangnya kepadamunya itu kan kepada murid. Nah, siapa nih yang datang kepada murid, Paulus atau Nabi Muhammad? Kalau menurut saya itu nabi palsu itu nabi-nabi yang dilihat dari ajarannya. Jangan menurut saya, menurut tapi yang jangan menurut Yesus. Anda. Harus menurut Yesus. Ya iya, nabi-nabi palsu itu ya dari buahnya nampak, itulah dia nabi palsu. Nah, kata Yesus buahnya seperti apa? 1. Buah itu buahnya ada yang buruk. Iya, maksudnya buahnya itu seperti apa buahnya? Kan kata Yesus dari buahnya kamu bisa lihat dia. 1. Buahnya seperti apa? Memanggil Yesus dengan sebutan? Iya. Sebutan apa? Ya Tuhan. Enggak belajar ini terubahnya. Matius 7 nomor 15, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Memanggil aku Tuhan. Itu 1. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Jadi yang memanggil Tuhan itu salah gitu. Memanggil buahnya Yesus Tuhan itu buah nabi palsu. Itu dalilnya ada. Makanya diusir dia. Makanya diusir. Parah kali kau, Bah. Makanya jangan agamamu itu jangan kayak itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini murid Yesus. Yang pertama, bukan yang nyamar-nyamar kayak kalian. Nabi palsu itu menyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita nggak usah nuduh siapa-siapa nih. Nggak perlu kita menuduh. Tapi kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Bagaimana buahnya? 1. Memanggil aku Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Meramal pakai nama Yesus. Ini siapa ini? Apa ada ayatnya itu? Ada. Coba. Matius 7:22. Matius 7:15 sampai data nomor 23. Bacalah. Di gereja ngapain aja sih? Itu nggak dibacain. Saya nggak baca Alkitab, saya hanya memahami. Itu kan udah dibacain tadi. Gimana sih? Gimana Anda bisa paham tanpa membaca? Jurus King Kong. Saya tidak membaca, saya hanya memahami saja. Gimana caranya, anjir? Gimana Anda bisa memahami? Anda tidak membaca. Gimana caranya? Saya baca memahami. Berarti membaca. Ini buktinya Anda tidak paham. Kita sudah bahas tanda-tanda daripada buah nabi palsu itu 1. Memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Meramal pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Apa jadi yang Anda paham? Kalau Yesus dianggap Tuhan, apa salah? Itu buah dari nabi palsu, kucluk. Parah juga kau itu. Iya, ya saya tanya balik, itu kalau Yesus jadi Tuhan itu apa salah? Katanya tadi paham. Gimana sih orang ini? Tanda-tanda nabi palsu, dari buahnya, dari ajarannya kamu bisa melihat dia. 1. Memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Tuhan jadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan. Itu tanda-tanda apa? Ajaran nabi palsu. Ajaran nabi palsu. Boleh nggak? Boleh nggak mengikuti ajaran nabi palsu? Boleh nggak?
Ya nggak boleh lah. Berarti boleh nggak memanggil Yesus Tuhan? Boleh. Ya pokok orang sakit jiwa kau berarti. Ini mungkin harus dibacain dulu Gurunda, karena dia emang apa ya, kayaknya kurang susu waktu kecil. Ini ya. Saya nggak menghafal kitab. Ya makanya kita bacain ya. Kita juga nggak hafal Bible. Ini Matius 7:22 ini dengerin nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Itu yang kedua, mengusir setan demi namamu. 3, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 4. Ya, ini Matius 7:23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang dibahas itu. Oh itu kan itu buahnya. Itu kan ditunjukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini bicara buah, Bos. Iya, itu yang ditunjukkan kepada yang orang yang percaya kepada Yesus. Lalu ngelesnya jelek lu ah. Namun buahnya itu, gini. Perilakunya. Sedikit bang, saya kasih tahu bang ya. Di ayat 15 ya sampai ayat 20 Yesus berbicara 2 pohon. Kalau memang Kristen ini ajaran baik, ingat apa kata Yesus? Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Buah yang buruk tidak menghasilkan pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau Kristen memang itu pohon yang baik, tidak mungkin menghasilkan orang-orang yang buruk. Betul enggak? Betul. Nah, ternyata di situ yang diusir adalah orang-orang Kristen. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Sekarang Kristen manusianya. Ini tidak berbicara manusia di sini, berbicara tentang buah dan batang. Buah dari pohon itu. Gimana sih orang? Maksudnya gini J, ini pohon dan buah. Pohon itu orangnya, buah itu perbuatannya. Jadi kalau misalnya orangnya ini Kristen, itu udah pohon yang jelek itu udah pohon yang jelek. Gitu loh maksudnya. Pohon itu agama, ajaran. Nah. Itu kan buah itu pribadi adalah perilakunya. Itu kan ajaran agama. Dia ajarannya kan itu kan baik ajarannya, agama Kristen itu baik ajarannya. Ajaran yang baik tidak menghasilkan buah yang jelek, gitu loh. Ya sekarang manusianya memilih. Tidak ada manusia, nggak ada. Manusianya nggak ada manusia di situ, nggak ada. Dia udah tahu baik tapi dilakukannya yang buruk. Anda nggak paham soalnya, atau Anda pura-pura linglung. Jadi gini, pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Makanya kalau Kristen itu baik, tidak mungkin ada yang buruk. Begitu maksud Yesus. Mana sih yang pohonnya itu? Itu kalau sesuai kehendak Yesus. Gini. Demikianlah setiap agama yang baik menghasilkan perbuatan yang baik, sedangkan agama yang tidak baik menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Gitu loh maksudnya. Nah, betul. Kita aja ngerti omongan Yesus. Iya betul. Tapi kan manusianya tidak mau melakukannya. Bukan manusianya. Aduh Pak. Dia agama Kristen tapi dia maling. Bukan itu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya Yesus begini, Bos. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tanda-tanda pohon yang buruk buahnya: 1, memanggil Yesus Tuhan. Kemudian 2, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kalau ada buah dari pohon seperti itu, salah satu dari itu, maka pohon itu harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kata siapa itu? Kata Yesus. Itu dalilnya ada. Nggak boleh manggil Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan. Loh, ini kata Yesus. Ini kata Yesus ini. Mana? Tunjukkan ayatnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Lukas 21 aja, ayat 8. Iya. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dan menggunakan namanya kan, mengatasnamakan namanya, mengatasnamakan Yesus. Iya betul. Ya. Nah sekarang kamu itu ketika menjadi Kristen, kamu menjadi Kristen mengatasnamakan siapa?
Ya, mengatasnamakan Yesus. Nah, udah selesai. Mengatasnamakan Yesus. Ya belum selesai lah. Dan mengatakan Belum akulah dia. selesai. Mengatasnamakan Yesus. Dan mengatasnamakan Yesus dan Tapi mengatakan perbuatannya akulah apa? dia. Perbuatannya apa? Ya perbuatannya dari buahnya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu buahnya. Mau apa lagi? Ya itu kan baik. Kalau mengusir setan dalam nama Yesus kan baik kan? Kalau baik kenapa diusir? Kalau setannya terusir, kenapa kan diusir bagus kalau korbannya? Dari korbannya kan jadi sembuh. Setannya nggak mau datang lagi. Ya kalau baik kenapa diusir? Bego juga ini. Memang nggak mungkin Oten kalau nggak bego, nggak mungkin. Kalau Pantesan itu jadi baik, Kristen. mengusir setan atas nama Yesus itu baik, kenapa diusir oleh Yesus? Ya setannya diusir. Wih, bukan- Yang mengusir setan juga diusir. Aku. Yang mengusir setan itu diusir oleh Yesus. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para Kalian semua pembuat pembuat kejahatan. Itu yang mendua hati dia. Mana? Ayatnya mana? Mana bebas. Ayatnya itu semua. Ini Mendua hati itu judul sinetron. Ini dari tadi dia, ini Jay, lu nyadar gak sih dari tadi tuh lu mati-matian membela Kristen gitu loh, bukan Yesus yang lu bela, Kristennya yang lu bela. Kristen, saya memahami aja. Ngapain saya harus mati membela Kristen? Sekarang gini deh. Kamu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Apa? Menuhankan Yesus atas perintah siapa? Perintah Kristen. Siapa? Ya Yesus sebagai Tuhan, yaitu atas perintah siapa? Menurut Injil. Nah, di mana? Ada itu ayatnya. Mana? Orang dia Kalau ada, saya ngesot 100 kilo. Di mana perintah Aku dan menyembah Bapa Yesus? adalah satu. Di sini nggak ada Alkitab. Di sini nggak ada Perintah. Tahu kalimat perintah enggak? Tahu lah. Nah, kayak mana? Contoh kayak mana perintah itu? Sembahlah aku, itu kan? Nah, di mana ada kata begitu? Begini, Yesus itu sewaktu manusia. Mana perintahnya? Mana? Enggak, jangan kemana-mana dulu. Mana perintahnya? Apanya? Perintahnya? Iya, menyembah Yesus mana? Aku adalah Bapa Itu satu. bukan perintah. Mana kalimat perintah? Kan tadi Anda sudah Bukan. ngerti. Kalimat perintah Kita itu harus- sembahlah aku, sembahlah dia. Itu kan kalimat perintah. Nah, yang kamu bawa itu kalimat perintah bukan? Enggak, supaya ngerti dulu. Itu Yesus itu. Enggak. Saya langsung Yesus aja itu mana kalimat bersaksi perintah? untuk diri sendiri. Ngerti? Enggak bersaksi untuk diri sendiri, dia bersaksi untuk Bapa dan Bapa bersaksi untuk anak. Ngerti? Paham? Kalimat perintahnya mana? Bukan disuruh sembahlah aku. Ada enggak? Sekarang saya tanya, ada enggak kalimat perintah untuk menyembah dirinya? Banyak di situ. Nah, mana? Akulah Tuhan. Banyak di situ. Iya, satu aja. Satu. Kalau ada saya transfer 15 juta malam ini. Saya nggak hafal ayatnya. Itulah di dalam Amsal, bos. Dengar, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kamu menuhankan Yesus itu atas pengertian Anda sendiri. Tadi kata Bro Admin, ya apa katanya? Itu berdasarkan penafsiran. Berarti atas pengertian sendiri, tidak berdasarkan perintah. Makanya oleh Yesus kalian diusir. Ah, itu kenapanya. Kalau menuhankan Yesus lu diusir karena Yesus nggak kenal sama yang menuhankan dia. Jesman, Tuhan kamu itu Bapa atau Yesus? Apa? Tuhan kamu Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus. Iya. Bapa Yesus. Oh, berarti dua. Bapa dan Yesus itu satu, ngerti? Bapa. Kata penghubung itu menunjukkan dua pribadi. Malas. Aku dan Itulah Bapak. yang dikatakan Iblis. Bagaimana ada kata dan tapi satu. Saya dan Bang Juma. Saya dan Jaiswan. Kalau ada kata dan itu menunjukkan dua atau lebih. Aku dan Bapak berarti dua oknum. Bro Tidak Jais. mungkin aku dan Bapak adalah satu. Itu kuculuk namanya. Bro Jais, Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Bapa itu kiasan Yesus. Kiasan nih. Gimana maksudnya tuh? Enggak. Benar. Ini anak-anak buahnya yang diritan ini.
Benar-benar Lu saudara kadang Kristen Tritunggal, ya. kadang Oneness, gimana maksudnya Bapak itu kiasan Yesus? Akal kalian. Yukhadi'una itu nggak Allah sampai. walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Oh, Itu bro. Ulang kembali lagi bro. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Aduh, kok basal kitab terus Bapak sih. itu Kalau Al-Quran sebelum Diam dulu, jadi beneran. manusia, Gua turunin, itu namanya diam dulu. firman. itu tadi kata guru diturunin kebenaran. Bapak jadi daging itu namanya Yesus. Oh, Manusia itu Jadi Yesus. daging. iya iya iya. Oh mama, ya Allah ya Karim, Sampai pencipta kamu langit lagi dan tuh, bumi kan? jadi daging. Agama nggak sampai itu. Oh ngerti. Jadi kalau Jangan misalnya lupa logika ya, itu. ini Itu luar logika. iya gua Betul, ngerti. Jadi agama misalnya ya, paganisme. Itu bahasa logika, biologis. iya gini Jay, gua ngerti Agama kayak gini ya pagan. berarti ya. Misalnya kalau gua sedang biasa saja, gua adalah Kores, tapi ketika gua pakai kostum badut, gua adalah Tinky Winky gitu. Paganisme, agama Kristen memang agama pagan. Kenapa ada jeda dulu, ada hening dulu, kayak gitu ya. kan? Ya itu Yes. makanya. Yes. Kalau kalian bertanya-tanya Yes, seperti diam. itu ya nggak sampai akal Diam. kalian. Setelah Bapak menjadi Yesus, apakah masih ada Bapak? Hah? Setelah Bapak menjadi Yesus, apakah masih ada Bapak? Ya masih ada lah. Oh, Bapak itu membelah di dalam diri. Yesus. Berarti Bapak itu membelah di dalam diri. Yesus. Bapak Ini itu di namanya dalam teologi amuba itu. Berarti Teologi surga amuba. Dewa surga dewa. ditutup dulu ya, surga ditutup dulu surga. Paganisme, Hinduism. Surga sepi ya, nggak ada orang berarti. Masih bagus Hindu, anu Ahli Juma. Ketika dewa dia itu menjelma jadi manusia, dewanya nggak ada. Kan begitu, seperti Wisnu misalnya dia menjelma menjadi Krishna, di kayangan nggak ada lagi Wisnu. Nah ini Kristen ini aneh ini. Enggak gitu Satsugi. Ini Satsugi tahu ini pipa spiteng. Jangan ke situ lah, tanya aja dia. Oh, iya, Ntar dulu. Jay, Yesus itu punya ibu kandung nggak? Ibu Maria itu Oke. orang yang mengandung Yesus. Oke, kalau Bapak itu punya ibu kandung nggak? Ya Bapak itu kan Allah. Oke. Yesus sama Bapak sama atau beda? Allah itu ya semua berasal dari Allah semua. Itu kalau di Islam kan rahim matulullah. Ya, yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Ya, yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Artinya Tuhan itu kan Bapak, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak itu yang nggak bisa Kena lagi. dilihat. Ngerti? Bapak itu nggak Berarti bisa Tuhanmu dilihat. ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Iya, sekarang dua jadinya. di kerajaan surga itu Yesus yang berkuasa. Buset. Oh, Bapak pensiun. Hah? Bapak di dalam pensiun. Yesus. Bapak di dalam Yesus. Buset. Bapak merasukin Yesus. Yesus itu dengan tubuh kemuliaannya, bukan tubuh manusia lagi. Buset. Tubuh manusianya kemana? Itu nggak sampai juga akalmu. Tubuh manusianya kemana? Sudah berganti tubuhnya semenjak dia bangkit. Itu lari Satsugi, balik lagi ke Berarti bapaknya. Bapak ketika bangkit berarti Tuhan cacat karena tangannya bolong. Jadi kamu bisa melihat nanti tua sesungguhnya itu ya Yesus. Kan katamu tadi ketika dia bangkit dia jadi Tuhan, tubuhnya kemuliaan. Berarti kok cacat? Ya. Apa? Kok cacat? Katanya tubuh kemuliaan kok cacat? Tangannya bolong. Tangannya bolong. Iya, tapi bukan seperti daging lagi. Bukan seperti daging manusia lagi dia. Ya tetap ada bolong itu. Itu nanti itulah tandanya dia itu Yesus. Apa bedanya tubuh kemuliaan sama daging biasa? Kalau daging biasa, kamu bisa ya seperti tubuhmu lah, bisa ini. Tapi menurut Yesus kok sama aja. Awalas. Itu tubuh kemuliaan itu seperti tubuh-tubuh. Enggak, menurut Yesus sama aja. Lihat Lukas 24 ayat 36. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Nah, apakah tubuh kemuliaan memiliki daging dan tulang? Tubuh kemuliaannya itu udah suci. Tubuh kemuliaan itu laki-laki atau perempuan?
Laki-laki lah. Oh, Itu kan laki-laki. Yesus kan laki-laki. Oh, jadi Tuhanmu laki-laki. Bang Handi, kalau nanti Bang Jumannya diam-diam takutnya ketiduran Bang Handi. Enggak. Enggak, Jadi lucu aja. Jadi Tuhanmu laki-laki. Orang gepeng kayak gini bukan saya, Bang Handi lawannya. Bang Andi spesialis gepeng. Iya. Jadi Tuhanmu laki-laki ya? Ya. Anaknya Maria. Ya, sewaktu di dunia. Kalau di surga hilang anak Maria ini. Ya. Hilang dalam perjalanan ini. Anak Maria di mana sekarang? Hah? Anaknya Maria di mana sekarang? Anak Maria? Iya. Nggak tahu di mana anak Maria. Nggak tahu. Bener Bang Andi, hilang di tengah jalan ya. Ya kata Meme Bos menguap. Menguap tuannya di jalan. Pantes orang banyak mualaf, orang yang debat aja modalnya begini semua, Kristennya. Iya. Lanjut. Ya, di surga itu yang berkuasa Bapa atau Yesus? Yesus yang berkuasa. Bapak kerjanya apa? Lihat Matius 20 coba, Matius 20 ayat 21 sampai 23 itu. Kok Yesus nggak berkuasa di surga? Ketika iblis Zebedeus datang kepada Yesus, nanti kelak ya, taruhlah anakku di sebelah kanan dan kirimu. Apa kata Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak menentukannya karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Ayo, gimana tuh? Katanya berkuasa, tapi kok nggak bisa menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kirinya? Itu kan itu memiliki makna itu, bukan yang di sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Itu orang maksudnya berada. Supaya anaknya itu masuk surga, itu maknanya. Tapi Yesus kok tidak berkuasa? Itu maknanya dipercaya sebelah kanan itu. Ah, itu ayat mana? Nggak tahu, cari sendiri lah. Nah, nggak tahu tapi kok nafsir. Cari sendiri. Kacau, aduh. Baca aja belum. Ya, Anda baca aja belum kok bisa nafsir gitu loh. Ini kuculuk namanya. Aturan Anda baca dulu ayatnya, Anda pahami, baru kamu tafsir. Saya ini dibaca belum udah nafsir gimana saya sih? udah baca, tapi nggak menghafal. Ayat mana kalau udah baca? Di mana? Ya di Matius pun kok ada kurasa itu. Iya, Matius berapa? Matius itu banyak dari ayat dari pasal 1 sampai pasal 28. Di pasal mana? Nggak tahu, nggak hafal. Ya udah deh. Sama Bang Adi aja loh. Lanjut Bang Adi. Bro. Ya. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia Tuhan atau bukan? Dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Oh, belum jadi Tuhan dia? Belum. Terus siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Hah? Kan Injil waktu sendiri. Hah? Injil sendiri. Kan Yesus di bumi belum Tuhan dia, betul? Ya. Nah, kalau dia nggak Tuhan, kenapa dia jadi Tuhan lagi? Hah? Ya karena dia sudah selesai memberikan anugerah keselamatan di dunia ini. Pekerjaan itu udah selesai. Apa sih pekerjaannya Yesus waktu dia ada di muka bumi? Kerjanya apa dia? Memberikan contoh yang baik, memberikan keselamatan supaya manusia ini memperoleh hidup yang kekal. Salah bos, tukang bikin lemari, kursi, meja. Coba baca Markus 6 tuh, ayat 4. Apa? Markus 6, dia tukang kayu pekerjaannya itu di dunia. Ya. Iya kan? Ya, terserahmu lah, aku bilang. Masa tukang bikin lemari, kursi, meja jadi tukang bikin dunia, ada aja kok. Ya, ini kayaknya bentukan kayak gini di Injili aja ini. Iya. Nah, waktu Yesus menjadi tukang kayu, begitu, siapa yang Tuhan? Pernah salah ukur enggak? Siapa yang Tuhan? Ya, waktu Yesus menjadi tukang kayu, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Iya. Loh, ketawa-ketawa. Masa tukang kayu nggak punya Tuhan? Kan gitu. Bukan, pada saat itu maunya tanya sama Yesus. Nah, ini tukang kayu ini pernah berdoa loh. Berdoa kepada siapa? Pada saat itu aku nggak ada. Dia nggak ada, tapi dia tahu.
Ngerti? Ya kalau lu nggak ada pasal pada saat itu jangan sok tahu lah, biar kita yang kasih tahu. Tanya sama Yesus. Udah di Injil aja lah Bang Handi, di Injil aja yang benernya gimana gitu sesuai dalil. Terakhir sebelum di Injil ke Bang Juma. Waktu Yesus itu berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Berarti waktu Yesus itu bertuhan ya. Yesus waktu menjadi manusia itu dia bertuhan atau dia ateis? Dia ketawai dirinya sendiri, kasihan. Ya, aku ketawa nih kalian. Banyak kali pertanyaannya, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Iya. Yesus itu waktu hidup di dunia, dia bertuhan atau dia ateis? Yesus itu hidup di dunia itu mengajarkan, menyelamatkan, banyak dia situ. Enggak, dia punya Tuhan atau tidak? Dia bertuhan atau tidak? Ya tanya sama Yesus lah waktu itu. Dia kan mengajarkan bagaimana cara berdoa kepada Bapa. Kalau saya tunjukkan Yesus bertuhan, apakah kamu berhenti menuhankan Yesus? Ya, tunjukkan. Oke. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah, artinya Yesus punya Tuhan. Gimana? Kamu menyembah. Yesus di situ. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus. Itu maksudnya itu Pak, dengan mengenal Yesus lebih pintar dari Yesus ini. Orang Yesus ikut nyembah kok, mengenal Yesus. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Ya, itu artinya dia mewakili seluruh pengikutnya, itu artinya iya, mewakili sebagai penyembah Tuhan kan. Jadi mengenal Yesus. Tanya Pak De, Yesus pernah menyembah nggak? Mengenal Tuhan. Tanya aja Pak De, Yesus pernah menyembah nggak? Dan di mana Yesus? Dulu kebenaran. Jadi Yesus pernah menyembah nggak? Yesus. Iya. Yesus pernah menyembah. Nggak ada dalilnya itu Bang. Nggak ada dalilnya. Yesus itu nggak menyembah. Yesus itu berdoa. Oh, berarti Yesus kepada bohong. Bapaknya. Tidak menyembah. Berarti Yesus bohong kalau begitu. Karena Yesus ngomong kami menyembah. Kami di situ Yesus mau pilih orang itu bro, karena pilih dirinya. Berarti Yesus nggak termasuk kami. Aku bilang, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang Kristen hanya ingin menipu. Saya kasih contoh nih, kami orang Islam. Ini yang ngomong saya. Saya termasuk orang Islam enggak? Ini di sini ya, ini saya mewakili Bang Juma, Kores. Bentar dulu, bentar. Kita buka, saya buka akalmu nih. Di sini saya mewakili Bang Juma, Andi Selebes, blokir permanen, Kores, Bunda Rama, Cinta Solawat. Kami orang Islam. Saya termasuk orang Islam enggak? Termasuk lah. Ya termasuk. Ya, nah, termasuk. Ketika Yesus berkata kami menyembah, Yesus termasuk menyembah enggak? Tidak. Nah, kan koplak. Koplak sakit. Begini. Tadi udah saya kasih, sudah saya kasih. Kita paralelkan dengan Al-Quran lah. Kita paralelkan lah dengan Al-Quran. Berani kita paralelkan. Nggak bisa kamu paralelkan Al-Quran. Kamu bisa baca Quran rupanya. Al-Quran itu datang mengkritisi kitabmu. Saya nggak mengkritisi loh, saya hanya memperbandingkan. Nggak bisa kamu paralelkan, dalam arti kata kamu ingin mencari sesuatu untuk ketuhanan Yesus. Al-Quran itu datang untuk mengkritisi kitabmu. Enggak, saya nggak mencari ketuhanan Yesus loh. Anda akui atau tidak, Yesus itu tetap Tuhan, bro. Tuhan dari mana? Kalau dari pengakuan mulut Anda Yesus menjadi Tuhan, ya gawatlah dunia ini. Nah, Yesus ada nggak pengakuannya kalau dirinya adalah Tuhan? Ada, kenapa tidak? Seketika dia ditanya oleh Paulus, apakah engkau Tuhan? Apa kata jawab Yesus? Paulus. Kan Paulus tuh yang ketemu langsung mewakili kalian. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus apa? Akulah apa? Akulah orang Nazaret. Akulah manusia dari kota Nazaret, kata Yesus. Biar Paulus mengerti siapa yang berbicara itu. Biar Paulus mengerti. Makanya seperti itu.
So tahu. Anda nggak mengerti Alkitab. Sombong kali kau. Sombong. Sekarang saya tanya nih sama Bukan sombong. Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, Yesus itu mati untuk menebus orang-orang berdosa. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, Yesus mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Nggak ada jawabannya di situ. Apa yang saya mau yakan? Nggak ada jawabannya di situ. Saya tanya sama kamu, akalmu itu tuh. Kau kan manusia tuh katanya. Akalmu yang saya tanya. Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau kematiannya membuktikan dirinya bukan Tuhan? Orang nggak ada jawabannya di situ. Saya mau jawab apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda itu ingin menipu, tapi kamu menipu diri Anda sendiri. Kutanya ulang ya, Yesus itu mati di dalam agamamu membuktikan dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Aduh, jawaban salah terus sih dikasih. Coba jawabannya lain. Itu jawaban pertanyaan saya, terus. Yesus kan mati tuh menurut iman saudara. Iya. Maka muncul pertanyaan, Yesus mati ini untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Enggak ada jawabannya di situ. Apa yang harus saya jawab? Dibalik aja. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Itu Yesus Kristus. Ya, dia yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yesus Kristus. Waktu dia disalib, Yesus Tuhan atau bukan? Dia datang sebagai manusia, seperti tertulis. Yang dibunuh, yang disalib Romawi Tuhan atau manusia? Yesus Kristus. Saya jawabkan tadi Yesus Kristus. Sebagai apa dia? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Mesias, juru selamat manusia. Oh, bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus ya? Saya nggak ada menjawab bukan Tuhan. Saya menjawab dia sebagai Mesias. Mesias itu apa? Sih? Juru selamat. Juru selamat itu apa? Mesias. Oh, malas. Loh, Banyuma kok turun? Kena peringatan. Oh. Teman-teman yang naik yang agama Kristen aja ya, Kristen. Yang ke agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jadi yang Kristen, yang Kristen ya, yang Kristen. Yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen, ingat Kristen. Begini ya. Saya sebenarnya bahasa kita udah agak bosan loh. Udah setiap hari itu saya jawab. Jadi begini loh. Kalau saya sekali-sekali bertanya Al-Quran boleh nggak sih? Kau udah disuruh turun sama Bang Jumas. Nggak bakal lu saya silakan bertanya. Nggak ada urusan. Oke. Selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu ini. Jawab dulu. Yang mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Ya, dijawab dulu itu. Itu dulu. Orang nggak ada jawabannya di situ. Apa yang dia mati itu loh. Dia mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dia bukan Tuhan? Enggak ada jawabannya dari dua pilihan yang Anda kasih. Loh, apakah Tuhan itu pencipta langit dan bumi bisa mati? Dosa manusia. Dosa manusia. Anda membuat jawaban yang salah dan harus saya pilih. Saya tanya samamu, Ibrani 9:27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Sesudah itu manusia akan dihakimi. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mati ini untuk membuktikan dirinya manusia atau bukan? Enggak ada jawabannya di situ. Ini dalilnya, manusia ditetapkan untuk mati sekali. Ibrani 9 nomor 27. Ya. Manusia ditetapkan mati untuk sekali. Sekarang saya tanya, Yesus mati itu untuk membuktikan dia Tuhan atau dia manusia? Waduh, nggak ada jawabannya kok dipaksa sih. Masa harus bukan tak ada jawabannya. Kamu ingin menipu orang bahwa Yesus itu manusia Tuhan. Makanya kamu berat mengatakan Yesus mati untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan. Kenapa? Kamu ingin menipu orang Yesus itu Tuhan. Jangan nuduh. Anda yang menipu kok saya dituduh. Loh, kenapa Anda tidak ingin menjawab ketika ditanya Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya manusia atau membuktikan dirinya Tuhan? Orang jawabannya nggak ada dari situ. Kenapa nggak ada? Ibrani 9 nomor 27. Ibrani 9 nomor 27.
Kenapa rupanya dengan Ibrani 9 nomor 27? Manusia ditetapkan untuk mati sekali saja. Aneh si Juma ini. Harus dipaksa jawaban yang bukan nggak dipaksa, supaya kamu keluar dari Tuhan. Dia mati untuk menebus dosa. Iya, saya bilang. Anda memaksa jawaban. Saya tidak sedang bertanya apa tujuan Yesus mati. Yang saya tanya, Yesus mati dibunuh manusia untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan. Ulangan 32 nomor 39. Tuhan yang mematikan, Tuhan menghidupkan. Oke, sekarang Yesus itu dimatikan dan dihidupkan untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia. Oh, itu Anda salah. Yesus itu menyerahkan nyawanya, bukan mulai ngaco. Saya bisa buka dalil. Mulai ngaco. Mau saya tunjukkan dalilnya. Bahwa Yesus itu mempunyai kuasa untuk menyerahkan dan mengambil nyawanya. Anda nggak mengerti Alkitab. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu yang berlaku, kehendakku yang berlaku, tapi kehendakmu. Yesus berdoa untuk diselamatkan dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Apa sih ini orang? Pertanyaan saya sederhana. Yesus itu mati untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya manusia? Jawab yang jujur. Anda membawa dalil Ibrani 9 ayat 27. Itu berbunyi begini. Dan manusia ditentukan untuk mati satu kali, tetapi setelah itu penghakiman. Kalau ayat ini kan berbicara mengenai kematian manusia dan penghakiman yang akan datang setelahnya. Anda kaitkan dengan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib. Yesus manusia atau ayam sih? Ini kan berbicara mengenai manusia. Anda, antropos. Yesus mati di kayu salib, betul atau tidak? Pertanyaan saya, Yesus mati itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia? Kutanya samamu sekarang, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati? Kalau saya menjawab pertanyaan saudara, artinya saya berdusta, karena Yesus itu saya mati tanya, untuk menebus dosa apakah manusia. pencipta langit dan bumi itu bisa mati? Tidak. Tidak bisa. Apakah Yesus mati? Yesus turun ke dunia maut. Kok mulai mati lagi? Dia pakai jurus monyet makan kelapa muda. Apakah Yesus mati? Kan saya jawab, Yesus turun ke dunia. Nah, nggak mau dia bilang mati dia, karena dia ingin nipu. Padahal kau nipu diri sendiri tuh. Turun ke dunia maut. Iya, saya tanya samamu, apakah Yesus mati? Artinya Yesus melepaskan nyawanya dan turun ke dunia maut. Apakah Yesus mati? Yesus turun ke dunia maut. Saya tidak tanya dia kemana. Saya tanya, apakah Yesus mati? Saya udah jawab berkali-kali pertanyaan yang sama, udah saya jawab. Ya udah, turun kalau gitu, turun. Turun lagi Anda ya. Anda turun, berapa ya. kali? Saya tidak bisa diskusi sama orang turun. Nanti saya muntah. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Mungkin dengan begitu itu penyedap rasa supaya otakmu itu berfungsi dengan baik. Busuk ya busuk, harum ya harum. Jangan kau padukan antara busuk dan harum. Nanti kau gila dan kau pamer kegilaanmu di sini. Paham? Apakah Yesus mati? Dia melepaskan nyawanya? Mati. Dia nggak mau apakah jawab. Tuhan mati? Tidak.